Kalau kita mau dihormati sama anak-anak kita, kita mau dihormati sama bawahan kita, kita mau dihormati sama anak-anak rohani kita harus jadi teladan buat mereka. Katakan, saya harus jadi teladan. Banyak orang berpikir kita harus mendidik anak-anak kita dengan cuma ngajarin terus keras gitu ya, tegas, galak. Padahal yang paling penting adalah keteladanan. Karena didikan seorang ayah tanpa keteladanan adalah kemunafikan. Teladan hidup seorang ayah adalah panutan bagi anak-anaknya. Figur bapak itu penting dalam hidup semua anak. Anak-anak yang gak punya figur bapak yang baik cenderung lemah dalam pergaulan. Mereka jadi terlibat free sex, narkoba karena gak punya figur bapak. Maka Tuhan aja kita panggil bapak, bukan mama. Sampaikanlah isi hatimu. Biarlah kami belajar ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan buat kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpin Roh Kudus penuhnya. Ubahkan hati kami. Amen. Silakan duduk kembali. Sore ini saya akan bicara tentang teladan dan warisan orang tua. Jadi orang tua tuh gak mudah karena gak ada sekolahnya. Yang setuju bilang amin. Apalagi buat kita-kita nih yang gak punya panutan. Kita yang gak punya mentor yang ngebimbing kita. Sangat sulit untuk ngerti gimana sih jadi orang tua yang baik. Tapi bersyukur ada firman Tuhan yang jadi pegangan dan Tuhan itu jadi Bapa yang baik buat kita. Amin. Saya terlahir di keluarga yang tidak harmonis. Gak punya figur papa yang baik. Saya gak punya panutan dalam pernikahan orang tua maupun mertua. Ya, saya dan suami benar-benar learning by doing. Bahkan sempat di masa kami masih remaja sampai kami dewasa, sampai kami nikah, kami digembalakan oleh sepasang suami istri yang rumah tangganya gak harmonis. Ya, bahkan jadi sulit sekali untuk ngerti gimana sih jadi orang tua yang baik gitu. Saya ngerti banyak juga di antara kita mungkin ngalamin sama seperti kami gitu. Kita gak punya panutan. Gimana sih jadi teladan yang baik. Saya percaya kalau Anda belum nikah hari ini, Anda yang masih jomblo, mungkin Anda yang masih pacaran ya. Pelajaran ini penting supaya hidup kita tuh bisa jadi teladan buat banyak orang. Karena banyak anak-anak muda ya, mereka itu cari figur gitu. Saya lihat anak muda tuh sebenarnya cari figur aja. Sulit menemukan figur dan mentor yang baik yang bisa nuntun kita dalam hidup kita. Dan mari kita belajar bagaimana kita bisa jadi teladan bagi semua orang supaya Tuhan dipermuliakan. Amen. Hal pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup saya adalah memulihkan figur seorang ayah yang baik. Karena saya tidak dibesarkan dengan figur ayah yang baik, saya tidak mengerti kasih Bapa. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini ayat pertama yang Roh Kudus bisikkan di telinga saya. Pertama kali saya kenal Tuhan, tahun 94. Amazing bagaimana kita mesti pulih dulu. Harus ngerti bahwa kita punya Bapa di sorga yang mengasihi kita. Katakan, Bapa mengasihi saya. Raja Daud punya pengalaman yang gak baik dalam parenting orang tuanya. Dia dibedakan. Papa mamanya enggak terlalu sayang dia. Orang tuanya lebih bangga sama kakak-kakaknya.
Tapi Daud dipulihkan Tuhan dan dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Meskipun kita punya orang tua yang gak sempurna, kita bersyukur kita punya Tuhan yang jadi Bapa dalam hidup kita. Amen. Mari belajar jadi orang tua yang bisa jadi teladan. Saya akan bahas tentang keteladanan orang tua dulu. Orang tua itu dihormati karena keteladanannya. Satu kali dalam sebuah funeral, saya menghadiri sebelum pemakaman tuh ada ibadah duka ya, tutup peti. Di situ kita bisa lihat apakah seorang ayah yang meninggal dunia telah menjadi teladan atau tidak bagi anak-anaknya. Karena di hari itu anak-anaknya akan bersaksi tentang papahnya. Satu kali saya hadir di situ dan anak laki-laki ambil mic dan ngomong bagaimana papahnya adalah seorang papa yang luar biasa. Papa yang sangat sayang istri dan anak-anaknya. Papa yang kerja keras untuk mereka. Papa yang sudah prepare untuk sekolah mereka sampai kuliah. Dan di situ mereka nangis karena kehilangan papa yang begitu baik. Dan saya bersyukur sekali meskipun papahnya meninggal di usia muda, ya sekitar umur 40-an belum 50. Wah itu tragis ya, anak-anaknya masih sangat butuh dia. Tapi luar biasanya, meskipun umurnya tidak terlalu panjang, dia meninggalkan keteladanan yang luar biasa. Kenapa banyak pria-pria hari ini gagal jadi suami yang baik? Kenapa banyak pria-pria gagal jadi papa yang baik? Karena mereka tidak punya figur papa yang baik. Seperti tadi saya bilang, jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya. Nah, kita mesti ngerti kalau kita mau dihormati sama anak-anak kita mau dihormati sama bawahan kita mau dihormati sama anak-anak rohani kita harus jadi teladan buat mereka. Katakan saya harus jadi teladan. Banyak orang berpikir kita harus mendidik anak-anak kita dengan cuma ngajarin terus keras gitu ya, tegas, galak. Padahal yang paling penting adalah keteladanan. Karena didikan seorang ayah tanpa keteladanan adalah kemunafikan. Gak heran anak pendeta banyak yang bandel. Why? Saya dulu gak mau jadi pendeta. Kenapa tau gak? Image pendeta tuh jelek banget di hati saya. Why? Waktu saya masih remaja sampai saya kuliah di Australia, teman-teman saya yang anak pendeta itu bandel-bandel. Dan ketika papanya khotbah nih ya, anaknya itu ngenyek. Ngomong doang lu, teori lu, palsu gitu loh. Aduh, dalam hati saya, jangan sampai gue kawin sama pendeta. Jangan sampai gue jadi pendeta. Kejadian loh. Makanya jangan suka bilang amit-amit. Beneran nikah sama pendeta, beneran jadi pendeta. Dulu kalau saya khotbah keliling, saya selalu bilang gini, saya bukan pendeta, saya hamba Tuhan. Karena gini, didikan tanpa keteladanan adalah kemunafikan dan batu sandungan. Yang setuju bilang amin. Berapa banyak pendeta cuma pintar khotbah tapi gak melakukan apa yang dia khotbahkan. Kemudian jemaat kecewa dan akhirnya meninggalkan gereja. Makanya selalu saya ngajarin teman-teman hamba Tuhan, khotbahkan yang kamu lakukan. Jangan pernah ngajarin yang kamu gak hidupin. Karena itu akan jadi bumerang buat kamu. Teladan hidup seorang ayah adalah panutan bagi anak-anaknya. 1 Timotius 3 ayat yang keempat. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.
Saya mau ngomong dulu tentang ayah nih. Karena figur bapak itu penting dalam hidup semua anak. Anak-anak yang gak punya figur bapak yang baik cenderung lemah dalam pergaulan. Mereka jadi terlibat free sex, narkoba karena gak punya figur bapak. Maka Tuhan aja kita panggil bapak, bukan mama. Karena figur bapak sangat penting. Teladan hidup seorang ayah itu yang jadi panutan buat anak-anaknya. Seorang kepala keluarga yang baik. Disegani, bukan ditakuti. Dan dihormati oleh anak-anaknya. Kenapa banyak anak yang gak hormat sama papahnya? Karena papanya gak jadi teladan buat mereka. Sesederhana itu sih. Papa yang selingkuh, papa yang males, papa yang gak mau kerja, papa yang ngomong jorok. Baru kemarin saya diceritain. Ada anak kecil, itu sama pembantunya kasar banget. Kalau ngomong tuh jorok, anak kecil. Di bawah 5 tahun. Ternyata cerita punya cerita, dia niru papanya. Karena papanya suka maki-maki. Papanya kalau sama pegawai kasar. Jadi anak itu lihat orang tua. Lebih baik kita dihormati daripada kita ditakuti. Yang setuju bilang amin. Disegani itu beda. Orang segan sama kita karena gini, kamu jadi pemimpin yang jadi teladan. Kamu membuktikan apa yang kamu katakan. Kalau kamu cuma bisa perintah-perintah orang, kamu sendiri gak mau kerja, kamu gak jadi teladan gitu loh. Kita gak bisa menggurui orang tanpa jadi teladan buat mereka. Makanya istilah buat guru-guru tutwuri handayani. Harus jadi guru yang bisa diteladani. 1 Timotius 3 ayat 12 bilang gini, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Anda kalau mau jadi teladan buat anak-anakmu sederhana. Jadilah ayah yang mengasihi istri. Jadilah papa yang mengasihi anak-anak. Jadilah papa yang tanggung jawab. Jadilah papa yang perkataannya sopan. Jadilah papa yang takut Tuhan. Berapa kali orang tua nyetir, langgar lampu merah. Anak bilang apa? Papa, itu lampu merah. Coba Anda mau jawab apa? Coba. Bingung kita. Masa kita mau bilang ini? Gak apa-apa nak, sekali-kali. Oh, kalau suami saya pintar. Dia bilang gini, masih kuning. Kita ngajarin anak kita. Mereka cuma bilang gini. Kata mama gak boleh ngomongin orang. Tadi di mobil anak saya duduk di belakang. Kok mama sama tante ngomongin orang? Dia bilang gitu. Soalnya si tantenya lagi curhat gitu loh. Kan anak kecil gak ngerti kan. Lagi curhat soal orang lain perlakuannya terhadap dia. Saya bilang itu bukan ngomongin, dia lagi curhat sama mama. Konseling. Bahaya loh anak-anak loh. Anak-anak kita tuh lebih berintegritas daripada kita, bener gak? Papa, kata papa, harus bayar per puluhan. Kok cuma aku yang disuruh, papa kok enggak gitu. Misalnya anak-anak kita tuh peka banget gitu. Kalau dia lihat kita nyemplungin duit, dia liatin berapa. Bahaya loh anak-anak kita tuh. Wah, jangan pernah ribut di depan anak. Anakmu langsung gak respect. Kamu mau ngomong firman Tuhan sebanyak apapun, kalau hidupmu gak jadi teladan, anakmu gak akan segan dan hormat sama kamu. Dia akan bilang gini, omong kosong. Ini penting ya. Ayah harus jadi kepala. Katakan sama-sama, ayah harus jadi kepala. Yang laki-laki bilang, aku harus jadi kepala.
Laki-laki itu harus jadi pemimpin dalam keluarga, bukan mama. Istri-istri dengar, jangan dominan lebih daripada suamimu. Ini keluar dari mulut seorang perempuan yang terlihat dominan. Tapi saya kasih tahu, suami saya yang memutuskan hidup saya. Tanya aja sama semua staf. Bu Heni punya hak ngomong? Pak Jojo bilang A, semua A. Efesus 5 ayat 23. Ya firman Tuhan. Sama-sama yuk. Karena suami adalah kepala istri. Ulangi. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalau keluargamu mau selamat, ayah harus jadi kepala. Kenapa anak-anak berontak? Kenapa anak laki-laki gak respect sama perempuan? Kenapa anak perempuan dominan sama pacarnya? Kasar sama laki-laki. Why? Karena dia lihat di depan mamahnya, di depan matanya, papanya payah, papanya memble, papanya lemah, gak bisa apa-apa, gak bisa bikin keputusan. Siapa yang jadi kepala di rumah? Mother knows best. Gitu kan? Kayak Rapunzel. Apa-apa mama. Saya ngomong ini, saya lahir dari seorang mama yang dominan. Dominan mentok. Saya juga dominan. Saya lahir itu di keluarga yang saya harus bisa mandiri. Umur 18 tahun saya sudah harus kerja sendiri. Umur 11 tahun saya udah harus nyuci baju sendiri. Nggak ada orang tua. Hukum rimba berlaku di hidup saya. Siapa yang kuat dia bertahan. Bayangkan saya tuh harus bikin keputusan sendiri sejak umur 11 tahun. Karena nggak ada yang ngarahin saya. Nggak ada yang kasih tahu saya ini baik itu buruk. Harus ke kanan atau ke kiri. Nggak ada. Saya besar itu kayak binatang. Alami aja. I fight, I win gitu kan. Jadi saya kasih tahu kalau bukan karena Tuhan saya ini nggak tahu apa-apa. Tapi Roh Kudus menuntun hidup saya, mengajar saya banyak hal. Ketika saya ngerti kebenaran bahwa suami harus jadi kepala. Saya ini perempuan yang sombong aslinya. Saya tuh pikir dulu saya lebih pintar dari suami saya. Waktu sekolah nilai gue lebih bagus dari dia. Kuliah aja assignmentnya gue yang bikinin. Jadi harusnya nilainya buat saya. Tapi khotbah pinteran dia gitu kan. Firman Tuhan lebih hafal Jojo. Cuma bahasa Inggris aja yang jadi masalah buat dia. Karena kita kuliah di luar negeri kan. Sedangkan saya berbahasa Inggris dari kecil. Jadi bikinin assignment. Sampai pagi 2. Tiap ada assignment 2 gue bikinin. Untung punya pacar jago bahasa Inggris dia. Tapi investasiku gak sia-sia loh sayang. Kamu jadi suamiku, haleluya. Nah, saya tuh aslinya dominan banget karena terlatih dari umur 11 harus bisa mandiri dan bikin keputusan. Saya gak bisa tanya siapa-siapa. Mohon maaf ya, pertama kali saya datang bulan, gak ada yang kasih tahu saya mesti gimana. Separah itu. Jadi saya terlatih bikin keputusan sendiri. Tapi ketika saya menikah sama anak mama yang apapun maunya diurusin, cucok sebenarnya. Cucok nggak? Cucok banget. Satu, jiwa mama ngurusin orang. Karena saya punya kokoh laki-laki, punya adik laki-laki kandung. Dari kecil mama papa nggak ada, saya yang ngurus mereka. Mereka kalau sakit saya kompresin, saya nggak tidur sampai pagi, saya duduk di kursi. Ketiduran, padahal besok masih sekolah. Karena saya sayang sama adik sama koko saya. Saya belajar masak supaya bisa kasih makan mereka. Jadi saya terbiasa ngurusin koko sama adik. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena hari ini saya jadi mama buat 7.500 anak-anak Indonesia. Haleluya. God is good.
Jadi ketemu anak mama sama jiwa mama. Cucok meong. Tak urusin sama aku. Bener gak? Mau makan sayang? Nih ya. Tadi kan Bapak Ibu lihat saya telat masuk ke dalam ruangan ibadah kan? Tahu gak ngapain? Manasin makanan dulu buat suamiku. Dia belum makan, saya juga belum loh. Gak apa-apa. Saya senang hari ini celana saya udah balik lagi ke size sebelumnya. Haleluya. Masih satu size lagi. Nah, saya ngurusin suami saya sampai istilah firman Tuhan seperti Potifar. Diurusin Yusuf sampai tidak ada lagi yang perlu diurus sama Potifar selain daripada makanannya sendiri. Lah, Jojo makanannya aja diurus Henny. Apalagi yang lain-lain gitu kan. Haleluya. Saya ngurusin suami banget. Sampai papa angkat saya di Australia itu geleng-geleng. Jojo, lu mau makan ambil nasi sendiri. Dibilang gitu sama papa angkat saya. Saking dia gemes. Tiap kali makan yuk. Saya panggilin anak saya sama suami saya. Mereka langsung duduk manis. Deng. Kenapa? Kebiasaan diurus. Ambilin nasi semua. Ayo makan. Nah, otomatis dominan gak saya? Tak atur aku waktu nih. Kamu jangan gitu dong. Kamu gini dong. Wah, awalnya waktu masih pacaran dia nurut sama saya loh. Tak marahin itu cengeng dia. Waktu pacaran saya inget, saya ancam putus aja lu sama gua. Nangis dia. SMA tuh. Terus dia dimarahin sama mamanya. Ngapain kamu nangis diputusin Henny? Nah, saya belajar. Ketika dia makin dewasa, saya doain satu hal. Ini jawaban doa saya dijawab Tuhan. Saya doa gini, Tuhan kasih Jojo tuh wibawa ilahi. Nih istri-istri, doain suamimu yang memble. Tuhan kasih suamiku tuh wibawa ilahi. Tiba-tiba bablas doanya, kebanyakan. Jadi galak. Bukan cuma berwibawa, jadi dominan mentok. Tahun 2020 di tes foto karakter, merahnya 6. Kalau yang ngerti foto karakter pasti paham maksud saya. Merah 6 itu udah tertinggi untuk orang dominan. Kayak Hitler gitu, merahnya 6. Ini never say no sama Pak Jojo ya. Kalau Anda kerja sama Pak Jojo itu tidak menerima kata tidak bisa. Jadi saya akhirnya kaget. Gue biasa ngurus dia gitu kan ya. Gak tahu kenapa jadi galak gini. Marah-marahin saya terus gitu. Ada satu waktu dalam pernikahan kami itu nightmare. Saya dibentuk Tuhan untuk tunduk sama suami. Nah, mama yang dominan adalah teladan yang salah buat anak-anak. Papa yang gak bisa apa-apa adalah teladan yang salah buat anak-anak. Anda kalau ada yang keadaannya saat ini seperti itu, yuk istri-istri bertobat, rendahkan hatimu. Suami-suami bangkit dan jadi laki-laki. Amen. Galak gak perlulah, kadang-kadang perlu. Tetapi kasar gak boleh. Nah, saya bersyukur dalam pembentukan itu, Jojo jadi kepala, dia yang ngatur rumah tangga kami. Anak mau kuliah di mana harus ngomong sama dia. Kami dalam setahun itu mau kemana Jojo yang ngatur. Saking keenakan diatur Jojo, sekarang saya bingung kalau disuruh mikir. Tolong pesanin tiket. Mau kemana? Mau ke ini, coriin tiketnya. Gimana caranya? Karena biasanya dia yang ngurus. Jadi blow on saya.
Saya yang dominan, jadi gak punya suara. Ya terserah kamu lah. Bayangin. Bukannya gak bisa, tapi saya belajar menundukkan diri sama suami saya. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Kuncinya apa? Rendah hati. Jangan merasa diri lebih. Jangan sombong. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, suami adalah kepala, bukan hanya kepala istri, tapi dia adalah penyelamat tubuh. Kalau bapak tuh jadi bapak, keluarga tuh beres. Kalau ayah tuh bertobat, lebih mudah untuk membawa anak-anaknya selamat. Makanya bapak harus tobat dulu. Ayo mulai jadi laki-laki. Jangan kalau diserahin apa-apa, ya urusin. Papa itu genteng bocor, urusin dong. Papa keran mampet, urusin dong. Banyak kan suami tuh gak mau tahu, semua diserahin istri. Padahal itu teladan yang gak baik buat anak-anakmu. Yang perempuan-perempuan coba tepuk yang laki-laki dan bilang ini, jadilah laki-laki. Ayo tepuk yang keras. Jadilah laki-laki. Ayo. Yang laki-laki sekarang bilang sama perempuan-perempuan, ayo belajar rendah hati. Amen. Giliran ngomong ke yang perempuan lebih bergemuruh ya. Nah, Amsal 1 ayat 8 bilang gini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi anak-anak tuh harus mendengarkan didikan ayah. Jadi papa jangan gak mau tahu. Aku kan kerja, aku cari duit, kamu urus anak. No, mendidik anak tugas suami istri. Didikan harus datang dari seorang papa, ajaran dari seorang ibu. Apa bedanya? Didikan tuh gini, kamu mau menentukan anakmu harus bangun pagi jam berapa, sarapan sama-sama itu kapan, makan malam keluarga jam berapa. Setiap minggu kita acara makan malam keluarga hari apa, jam berapa. Didik anakmu, ndak boleh misalnya free sex misalnya gitu. Ndak boleh nonton film porno misalnya gitu. Itu didikan sesuai kebenaran firman Tuhan. Tapi ajaran ibu lebih kepada nasihat. Yang semua urusan hati itu ke mama. Mama, aku diputusin si anak, Ma. Nah itu ke mama. Tapi kalau ajaran firman Tuhan, papa. Ibu penasehat. Jadi harus bersama-sama. Kenapa harus ayah yang mendidik? Karena anak itu akan lebih ngerti kalau kita ngomong dengan logika. Perempuan kan, mama rasa kamu sudah paham kan? Gak bisa. Nah, bapak-bapak juga dengar, mendidik bukan menyakiti. Kebanyakan orang tua udah gak punya waktu sama anak, pulang kerja capek, pulang marah-marah. Marahin anaknya terus. Kenapa kamu belum bikin PR? Udah malam segini, kenapa belum mandi? Marah. Padahal firman Tuhan berkata, Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau mama yang marah ya, herannya gini, anak tuh biasa aja gitu. Saking mama tuh terlalu cerewet, jadi kita no feeling lah. Udah biasa, bener gak? Langsung ngangguk-ngangguk semua. Kan mama cerewet, bener gak? Gak terlalu dianggap, biasalah. Masuk kanan, keluar kiri. Tapi begitu papa yang marah, itu kayak gelegar gitu. Kayak thunderstorm gitu. Nah, papa hati-hati. Seorang ayah, laki-laki dengar baik. Didikan, tidak menyakitkan. Didikan, memperbaiki kesalahan. Jangan diem aja kalau anakmu salah. Jangan gak mau tahu. Tapi juga gak perlu menyakiti hati mereka. Saya mau tutup dengan 5 hal yang menjadi warisan buat anak-anak kita.
dari keteladanan orang tua. Kita baca sama-sama dalam Titus 2. Judul perikopnya keren, kewajiban orang tua. Titus 2. Baca sama-sama ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Seorang ayah dan ibu harus memberi teladan. Yang pertama, hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti kita tidak boleh beli baju branded gitu. Kalau Anda punya berkatnya silakan aja. Tapi hidup sederhana di sini adalah gini. Filosofi gaya hidup sederhana adalah Anda bijak mengelola keuangan Anda dan hidup berpadan dengan kemampuan Anda. Banyak konglomerat orang-orang terkaya di dunia ini membuktikan gaya hidup sederhana. Warren Buffett. Siapa lagi? Beberapa orang kaya yang saya tahu, mereka menyerahkan kekayaan mereka bukan kepada anak-anak mereka, tapi mereka mendonasikan untuk proyek-proyek kemanusiaan yang menolong banyak orang. Mereka hanya sendiri. Warren Buffett nggak pindah-pindah rumah, nggak ganti-ganti handphone, pakai mobil sederhana, nyetir sendiri. Amazing. Yesus memberi teladan. Yesus juga punya gaya hidup sederhana. Bijak mengelola keuangan dan bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Ada orang-orang yang memang suka gaya hidup mewah. Kalau Anda punya kemampuan silakan aja, tapi saya kasih tahu. Orang yang ngerti kata cukup buat dirinya sendiri adalah orang-orang yang akan akhirnya bisa meninggalkan warisan buat anak cucunya. Amsal 13 ayat 22. Baca sama-sama. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Lihat, Anda orang baik bukan? Kalau Anda orang baik, kita punya tanggung jawab meninggalkan warisan bagi anak cucu kita, bukan ninggalin utang. Orang yang hidup bermewah-mewah pada akhirnya bukannya ninggalin warisan harta, tapi malah warisan hutang. Saya lihat orang yang kaget kaya gitu ya. Wah, hartanya melimpah. Dia foya-foya. Beli Ferrari, Lamborghini, Mustang, Maserati, beli pesawat, beli helikopter, rumah banyak sana sini. Kelihatannya hebat. Betul nggak? Kita pikir apa? Wah, keren nih, ninggalin warisan nih pasti buat anak cucunya. Betul? Guess what? Saya konseling ibu dari istri dari suami yang kaya raya yang punya semua itu. Nangis. Why? Ternyata suami saya banyak hutang, Bu. Orang yang gaya hidupnya terlalu mewah pada akhirnya akan melampaui kemampuannya. Orang yang tidak ngerti kata cukup dan semasa hidupnya hanya bermewah-mewah, pada akhirnya gak mikirin anak cucunya. Pak Jojo pernah khotbah beberapa minggu lalu menyetel sebuah video tentang bagaimana seseorang itu dapat lotre itu loh. Mendadak kaya, ada yang nonton di sini? Ya, beberapa. Tiba-tiba jadi miskin, jadi tukang sampah. How? Karena dia cuma fokus berfoya-foya untuk dirinya sendiri. Orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Gaya hidup sederhana. Saya punya uncle. Orangnya sederhana banget. Tapi ninggalin warisan buat anak-anaknya.
Anak-anaknya dikasih rumah satu-satu. Apakah semua orang tua begitu? Meskipun mereka kaya, belum tentu. Ini kan harta papa, ya kamu cari sendiri gitu. Ada yang gitu kan? Tapi saya lihat filosofi ini benar. Bahwa firman Tuhan berkata, laki-laki tua harus hidup sederhana. Why? Karena kalau dia hanya mikir kemewahan, dia tidak mikirin anak cucunya. 2 Korintus 12 ayat 14b berkata, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Saya mau tanya, wajib gak orang tua meninggalkan warisan harta buat anak? Orang baik meninggalkan warisan, bukan meninggalkan hutang. Yang kedua, teladan orang tua yang harus kita miliki apa? Jadi orang tua yang terhormat. Dikatakan tadi firman Tuhan, laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat. Apa artinya terhormat? Orang tua itu bukan hanya meninggalkan warisan harta, tapi orang tua itu harusnya meninggalkan warisan nama baik. Orang yang noble, terhormat, itu dia punya nama baik. Amsal 17 ayat 6 berkata gini, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Anak cucu itu kebanggaan orang tua. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kenapa orang bangga banget kalau nenek moyangnya terkenal dan punya nama baik? Karena itu warisan yang jauh lebih berharga daripada uang. Firman Tuhan berkata, Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Anda pikir brand-brand besar yang hari ini masih ada dari zaman dulu sampai sekarang, itu karena apa? Nama baik. Orang percaya kalau makan KFC udah pasti enak. Saya pergi ke Timur Tengah bawa tur ke Israel, saya kasih tahu, di sanalah saya merindukan KFC. Di sini nggak beli. Di sana saya cari KFC. Begitu kita naik bus, ada KFC, berhenti, KFC. Padahal di sini nggak pernah makan. Giliran di sana tuh kayak craving for fried chicken, you know. Tapi bagi yang endorse saya nggak makan ayam goreng, percayalah ya. Ini cuma ngomong waktu itu. Kita pengen banget makan KFC karena di otak kita gini, KFC pasti enak. Ini saya nggak dibayar sama KFC ya. Kalau berasa di endorse tolong bayar per puluhan ya. Kita pengen banget karena kita tahu itu pasti enak. Nama baik yang membuat usaha itu maju, besar dan bertahan lama. Kehormatan. Ayo jaga hidupmu. Jangan jadi laki-laki yang hidupnya gak bertanggung jawab, yang mempermalukan istri dan anak cucumu. Jadi laki-laki yang terhormat, yang mau katakan amin. 3 poin secara cepat. Teladan apalagi? Yang ketiga, sehat dalam iman, kata firman Tuhan. Orang tua gak cuma ninggalin warisan harta, gak cuma ninggalin warisan nama baik. Yang paling penting adalah warisan iman. Harta bisa hilang, tapi orang yang takut akan Tuhan yang akan diberkati. Teladan iman itu orang tua yang hidup dalam kebenaran. Gimana anak-anak kita bisa dapat warisan teladan iman? Adalah ketika dia lihat orang tuanya hidup dalam kebenaran. Mazmur 112, bahagia orang benar. Ayat yang pertama bilang gini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Lihat, kalau Anda ninggalin warisan iman, itu jauh lebih berharga daripada harta.
Karena anak-anakmu yang hidup takut akan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, teladan dalam kasih. Orang tua bukan cuma ninggalin warisan harta, tapi warisan kasih. Jadilah orang tua yang bisa ngasih teladan kasih di depan anak-anaknya. Gimana caranya? Contoh, ketika papa sayang sama mamahnya, anak lihat. Ketika mama sayang sama suaminya, sama anaknya, dan mama selalu sayang sama pembantu-pembantunya, memperhatikan orang-orang lemah, itu warisan kasih. Ketika konflik terjadi dalam rumah tangga, tapi suami istri bisa saling mengampuni dan terus saling mengasihi, itu warisan kasih. Itu teladan kasih. Anak-anak kita pada akhirnya akan mengerti bahwa tidak mungkin dalam pernikahan gak punya konflik. Tapi bagaimana dia lihat papahnya bisa minta maaf sama mamanya. Dia lihat bagaimana mamahnya bisa mengampuni papahnya. Itu teladan kasih. Bagaimana mamahnya bisa memberi belas kasihan buat orang lemah. Saya saksikan hidup saya. Saya belajar, nenek saya, Ama saya panggilnya. Ama, mama dari papa saya. Itu orang Chinese totok yang masih pakai baju kayak silat gitu, yang kancingnya nyamping gini, yang pakai sepatu slop. Dia nggak gitu bisa bahasa Indonesia. Tiap kali dia ke pasar, dia selalu dipanggilin orang-orang. Ci, beli ya. Wo punya ini, tolong beli ya. Apa yang dia lakukan? Dia selalu beli. Dia selalu tolong orang lemah. Orang-orang jualan dibeliin. Ama saya begitu. Yang kedua mama saya. Waktu saya pulang dari Australia, saya ikut mama saya ke pasar baru. Ada orang jualan lepet. Celi, abisin dong lepetnya Celi. Udah sore nih, aku mau pulang. Mama saya dengan cueknya, sisa berapa? 200. Dalam hati gue, 200? Saya mau dengerin mama saya ngomong apa nih. Mama saya bilang gini, ya udah bungkus semuanya. Saya yang protes, Mak, buat apaan? Soalnya mama saya tuh kalau rajin beli makanan, yang dikasih makan anak-anaknya. Saya jadi gemuk. Saya bilang, Mak, 200 lepet siapa yang makan loh. Terus dia bilang gini, udah diam-diam nanti dibagi-bagi. Dia ratu bagi-bagi makanan. Makanya anaknya hari ini jadi feeding the children. Ngasih makan 7.500 anak, amen. Nah, ada keteladanan kasih ketika mereka menaruh belas kasihan buat orang lemah. Secara tidak sadar, saya tanam itu dalam hati saya. Dan hari ini saya punya belas kasihan buat orang lemah juga. Yuk, jadilah orang tua yang kasih teladan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, lihat keteladanannya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Anda jangan kasar sama pembantu. Jangan suka mandang rendah orang lemah. Berbelas kasihanlah. Anak-anakmu akan belajar keteladanan kasih dari hidupmu. Amin. Yang terakhir, jadi teladan dalam ketekunan. Dikatakan tadi, laki-laki yang tua harus tekun. Anak-anak kita akan lihat orang tuanya rajin kerja, bangun pagi. Titus 2 ayat 5 bilang gini, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga. Mama-mama jadi teladan buat anak perempuan. Kenapa anak perempuan ada yang sampai malas, gak mau ngurus rumah tangga, susah bangun pagi. Karena mamanya gak jadi teladan. Saya mau saksikan soal kakak saya. Hari ini dia punya anak perempuan nomor 1. Sambil kuliah dia kerja. Koko saya bukan orang susah, tapi dia didik anaknya. Anak yang pertama dia kerja di airport. Ngapain? Kan masih kuliah nih. Belum aja ijazah. Dia yang jemput penumpang-penumpang tua atau cacat dari pesawat untuk naik kursi roda ya. Kalau di sini mah gajinya kecil lah, kalau di Australia kan gede ya.
Sejam bisa $30-an. Nah, dia disiplin banget anak ini. Bangun jam 4 pagi. Siapin sarapan sendiri. Dia mandi, dandan, bikin sarapan. Dia pagi-pagi udah jalan ke kereta api, kerja, pergi ke bandara. Tiap pagi, belum lagi kuliah, belum lagi harus bikin assignment. Dia sekolah desain grafis. Saya lihat dia, ingat koko saya. Kenapa? Koko saya orang yang sangat disiplin. Selalu bangun pagi, biarpun suka nonton bola sampai pagi. Gak pernah terlambat ke kantor. Selalu early to work. Disiplin dan excellent dalam pekerjaan. Saya kasih tahu, kalau Anda ingin anak-anakmu jadi orang-orang yang punya karya yang baik. Punya anak-anak yang membanggakanmu. Anak-anak yang tekun, kerja keras. Kita harus jadi orang tua yang memberikan teladan yang sama. Yang mau katakan amin. Mari jadi teladan dan warisan buat anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami belajar jadi orang yang lebih baik ke depan. Jadi orang-orang yang jadi teladan buat orang-orang di bawah kami. Jadi orang tua yang jadi teladan buat anak-anak kami. Kami belajar dari kesalahan orang tua kami, kesalahan orang-orang di atas kami. Kami mau belajar dari kesalahan mereka dan kami mau jadi lebih baik hari ini. Bukannya kami trauma punya anak, tapi kami mau belajar jadi orang tua yang lebih baik. Supaya kami menghasilkan generasi yang lebih baik ke depan. Tuhan, kami bersyukur. Berkati anak-anak-Mu dalam pernikahan mereka. Tuhan, satukan setiap rumah tangga yang mungkin konflik, ribut. Biar kasih-Mu memulihkan mereka. Biarlah setiap kami boleh jadi teladan buat anak-anak kami. Ada hikmat Tuhan yang memampukan kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Tuhan berkati, have a blessed day. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita semakin serupa dengan Dia, mempermuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mensupport setiap pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia, Anda dapat memberikan persembahan ataupun donasi melalui scan QR Code yang ada atau melalui via transfer dengan nomor rekening yang tersedia. Dan kami mengucapkan terima kasih buat setiap support Bapak Ibu Saudara. Terus jadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga banyak yang merasakan kasih Tuhan melalui setiap program yang diadakan di Tangan Pengharapan maupun di Impact Community Indonesia. Anda bisa mendapatkan koleksi terbaru dari Positive by YTP yaitu Independence. Ada dua pilihan warna, warna coklat dan juga ada warna hitam. Juga seperti yang saya kenakan, bahkan ada crop top dan juga ada kaos biasanya. Dapatkan segera karena seperti yang Anda tahu bahwa setiap pembelian Bapak Ibu Saudara, keuntungannya digunakan untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi anak-anak pedalaman di Tangan Pengharapan. You buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Dan untuk pembelian melalui Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta sekitarnya, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia lantai P3. Pencarian Google mengetik Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service besok 27 April jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan ibadah live streaming Minggu 28 April jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami ikuti ibadah online Friday Service seperti hari ini setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan setiap Sabtu ibadah Saturday Service jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan ibadah Minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia dan juga Heni Kristianus. Dan kami juga mengundang bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta sekitarnya bisa beribadah secara onsite tatap muka bersama dengan kami Gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggu jam 8, 10, 12, jam 3 dan jam 5 sore. Ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang punya anak-anak muda juga, teman-teman semua bisa bergabung bersama dengan kami di Impact Youth yang ada secara online setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Impact Community Indonesia.
Dan juga setiap minggunya ada secara onsite setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Dan Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya ibadah mingguan saja, ada komunitas yang kami beri nama Impact Family. Kami mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertumbuh bersama-sama dengan kami, punya keluarga rohani yang saling support, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan lainnya. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri Anda di 0811 9777 745. Anda bisa mendapatkannya secara online maupun secara onsite di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan akan diadakan baptisan air Sabtu ini, besok 27 April 2024 jam 5 sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bapak Ibu Saudara masih terbuka untuk pendaftaran yang ada, silakan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan mari bersama-sama dengan kami dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus hari Kamis 9 Mei bersama Pastor Yohanes, Pastor Henny Kristianus, Marlon Bolung, dan Ruth Siotang bersama dengan Ichi Worship tentunya. Dan juga ada special performance pastinya di 5 kali ibadah jam 8, 10, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan bagi Anda semua yang ingin memperdalam, belajar lebih lagi tentang firman Tuhan, Alkitab, ada Bible Study yang diadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama dan ketiga. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama dengan kami memperdalam firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya setiap Sabtu minggu pertama dan ketiga jam 9 pagi waktu Indonesia Barat secara online. Segera daftarkan diri Anda. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara bisa mendownload Ichi Apps untuk mendapatkan kabar update terbaru tentang Impact Community Indonesia dan segala kegiatannya dengan kata pencarian ICI Mobile, Ichi Mobile pada mobile phone Anda. Dan juga terus ikuti kami di sosial media di Impact Community Indonesia di semua sosial media yang ada, dan dapatkan kabar terbaru setiap pelayanan dan program yang ada dan jadi berkat di sana. Dan kami mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti ibadah Friday Service hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, bahkan firman-Mu yang ada bagi kami terus mengarahkan setiap kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang terus hidup bersama-sama dengan hidup kami, dan biarlah Tuhan Kau terus jadi kekuatan bagi setiap umat-Mu yang ada. Berdoa buat mereka yang terus mengambil bagian dalam setiap program yang ada, baik Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia. Kami berdoa berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, baik bagi keluarga mereka, bagi pekerjaan bisnis mereka, ada berkat Tuhan senantiasa di sana. Bahkan berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang ada dalam doa-doa yang mereka naikkan. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang rindu untuk pemulihan, baik kesehatan yang ada dalam terbaring dalam rumah sakit, ada di rumah istirahat, setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dimakan jadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kesembuhan mereka. Berdoa Tuhan mereka yang merindukan pemulihan hubungan yang ada, Tuhan yang pulihkan. Kami percaya Tuhan hubungan bisa pulih kembali dalam cintanya Tuhan. Bahkan mereka yang merindukan pemulihan secara ekonomi yang ada, kami berdoa Tuhan bukakan pintu berkat-berkat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang ada, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan ekonomi mereka. Bahkan berdoa Tuhan bahwa mereka yang merindukan keturunan, pasangan hidup yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Waktu yang terbaik Tuhan berikan, dan biar terus dalam waktu yang Tuhan berikan ada iman yang kuat, percaya akan setiap apa yang Tuhan rancangan itu yang baik bagi kehidupan umat-Mu yang ada. Bahkan dalam setiap doa-doa yang ada, kami percaya ada Tuhan yang mendengarkan setiap kami. Berdoa buat Tuhan Impact Community Indonesia dalam segala sesuatu yang dikerjakan, juga Tangan Pengharapan. Ada berkat Tuhan senantiasa mengikuti setiap kami dalam setiap program yang ada perpanjangan tangan Tuhan di sana, ada kasih Tuhan yang terpancar, dan biarlah banyak orang bisa menikmati kebaikan-Mu melalui setiap program yang ada. Bahkan berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan dalam ke depan Tuhan untuk pelantikan presiden yang terpilih, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di bangsa kami, pemimpin yang terbaik yang Tuhan berikan, dan biarlah Tuhan mengarahkan seperti yang Tuhan mau, dan bangsa ini jadi bangsa yang lebih maju lagi ke depan, dan Kau yang disentangkan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan senantiasa mengikuti setiap kami, dan kami mau angkat tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa dalam kehidupan-Mu, dalam apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Di mana ada Engkau, di situ ada berkat Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kehidupan-Mu. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat.
Kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya hidupmu. Diberkati Tuhan untuk jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Friday Service hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.